financial management atau financial environment. Jadi financial management ini ngebahas ya, yang pertama itu terkait dengan form of business organization, jadi bentuk-bentuk organisasi bisnis, ya kan? Tadi kita bicara soal fungsi dan tujuan perusahaan atau manajemen keuangan. Jadi sederhana bahwa tujuan dari perusahaan itu adalah memaksimumkan kekayaan, ya kan? Memaksimumkan nilai perusahaan, wealth, kekayaan. Jadi Anda belajar manajemen keuangan itu satu tujuannya, Anda punya perusahaan, ya kan? Anda bikin perusahaan, tujuan cuma satu, bahwa Anda kekayaan Anda itu bisa jadi maksimal. Gitu. Nah, ini adalah tujuan manajemen keuangan, memaksimumkan nilai perusahaan, memaksimumkan kekayaan, ya kan? Nah, dalam konteks dunia modern ini adalah kajiannya salah satunya kalau di mana kalau perusahaannya di perusahaan terbuka itu bisa dilihat dari harga sahamnya, ya kan? Jadi harga saham itu adalah berapa sih nilai kekayaan pasar perusahaan, dilihat saja dari apa? Dari harga sahamnya dikalikan dengan apa? Jumlah saham yang beredar. Itulah nilai kekayaan perusahaan, gitu, nilai pasar. Nah, nilai ini nanti ada beda, ada nilai pasar, ada nilai buku. Bagi perusahaan-perusahaan yang tidak listing, ya nggak bisa dihitung stock pricing-nya, tapi dia net value-nya nanti dihitung berapa nilai bukunya. Itu jenis perusahaan atau bentuk perusahaan yang tidak listing. Jadi dalam konteks lingkungan keuangan, makanya ada yang namanya financial instrument, ada market dan institution. Nah, ini adalah satu lingkungan keuangan ini nggak lepas dari ini. Ada interest rate dan yield curve. Ada tingkat suku bunga dan kurva yield. Yield itu adalah tingkat imbal hasil, ya kan? Nah, financial instrument ini nanti macam-macam. Kalau lebih detail itu dibahas di teori portofolio. Ya, teori portofolio itu membahas terkait secara lebih spesifik terkait dengan financial instrument. Financial instrument itu apa? Secara sederhana adalah selembar kertas yang itu ada menunjukkan bahwa Anda itu punya hak klaim. Itu financial instrument. Jadi a piece of paper yang itu menunjukkan bahwa Anda punya hak klaim. Makanya bukti-bukti itu penting ya. Nah, bukti bahwa Anda itu punya hak klaim adalah financial instrument. Apa contohnya? Saham atau obligasi. Kalau Anda punya obligasi, Anda dapat imbal hasil. Kalau Anda punya saham, Anda dapat dividen, ya kan? Kalau Anda punya nota keuangan, nota tagih, Anda punya hak untuk nagih orang. Nah, itu financial instrument, ya kan? Nah, dalam konteks yang secara umum yang ada di pasar modal, yaitu adalah saham dan obligasi dan derivatif lainnya. Derivatif itu ada instrumen turunan. Instrumen utamanya ada di saham dan obligasi. Kenapa corporate finance atau manajemen keuangan itu penting bagi manajer? Yang pertama, ini kita belajar manajemen keuangan itu bahwa Anda itu punya skill, manajer itu punya skill apa? Untuk mengidentifikasi dan menyeleksi strategi perusahaan dan proyek-proyek individual yang itu meningkatkan nilai perusahaan. Jadi bicara soal nilai, Anda belajar manajemen keuangan itu, Anda menjadi manajer keuangan, itu Anda itu satu untuk meningkatkan value dari perusahaan. Yang kedua, forecast the funding requirement. Jadi Anda itu bisa juga memforecast itu memperkirakan, ya kan, memperkirakan kebutuhan pendanaan perusahaan dan membagi strategi untuk mendapatkan dana, gitu. Jadi Anda bicara ketika Anda manajer keuangan, Anda manajer, Anda bicara hal-hal strategis terkait dengan pendanaan dan bagaimana memperoleh pendanaan itu. Ini adalah fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan itu mencari dana dan mengalokasikan. Dua aja. Mudah dikatakan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Nggak sesederhana yang kita omongin. Gitu loh.
Kita hanya bicara ini kulit-kulitnya saja. Jenis perusahaan. Nah, ini jenis perusahaan tentu ini akan berbeda ya, akan membuat perbedaan bagaimana cara mencari dan cara mengelolanya. Ya, secara umum itu ada perusahaan perorangan, ada yang namanya partnership, ada yang namanya korporasi, ya kan? Masing-masing ini bentuk dari perusahaan, ya. Jadi solo proprietor itu perusahaan perorangan, ya kan? Perusahaan perorangan, Anda bikin perusahaan gitu kan? Apalagi sekarang ini didorong mahasiswa itu untuk melakukan kewirausahaan, ya kan? Kewirausahaan itu salah satu organisasi bisnisnya adalah bentuk perusahaan perorangan. Umumnya seperti itu kalau dia masih startup, masih awal-awal gitu kan, ya kan? Usaha sendiri dulu, dia punya ide, ya kan? Kemudian dia bikin. Nah, ini sebenarnya kalau di Indonesia banyak fasilitas-fasilitas untuk startup atau UMKM ya, apalagi generasi muda, untuk peluang-peluang berwirausaha. Bahkan Anda bisa mengkonversi, ya, nggak perlu ikut kuliah, ya kan? Anda ikut program-program PKM, ya, program kreativitas mahasiswa. Di situ salah satunya ada yang namanya bentuk itu PKM kewirausahaan. Kalau Anda menang itu aja nasional, ya kan, Anda nggak perlu ngambil mata kuliah kewirausahaan, bisa dikonversi langsung A. Gitu. Sekarang ini mudah gitu. Jadi selamanya Anda berkreasi kewirausahaan untuk perusahaan ya lolos gitu kan, usaha bisa seperti itu. Cuman ini persaingannya sangat ketat. Karena ini adalah semua orang punya itu perusahaan, sehingga seleksinya ketika baik di tingkat universitas maupun di tingkat nasional ini sangat ketat. Ada juga Anda ikut yang lain saja, ya kan? Itu menang di PKM, Anda bisa konversi itu menjadi mata kuliah, ya kan? Anda nggak perlu mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Orang artikel Anda sudah menang secara nasional atau internasional. Mau aktifnya kayak apa harus ikut kuliah gitu. Hanya kadang-kadang kuliahnya yang aktif kadang-kadang ketinggalan. Kalau sekarang mudah sekali. Anda aktif, Anda bikin kreativitas, nasional internasional, Anda bisa konversi. Gitu. Ada peraturan rektornya itu. Ya, nah perusahaan perorangan ini kan is to of formation, jadi mudah dibentuk, ya kan? Kemudian subject to few regulation, regulasinya itu nggak banyak. Perusahaan kecil nggak regulasi perpajakan segala macamnya itu nggak banyak, malah bisa bebas pajak. No corporate income tax, nggak ada pajak perusahaan, pajaknya pribadi. Itu untuk membentuk perusahaan perseorangan, ya kan? Katakanlah disadvantage-nya. Disadvantage-nya itu apa? Keterbatasan limited life itu artinya apa? Ketentuan, ya kan? Ini kalau Anda sebagai pemilik meninggal habis perusahaannya, ya kan? Mungkin bisa diteruskan ke anak-anak segala macam, itu kadang-kadang enggak. Terbatas. Kemudian juga unlimited liability, tanggung jawabnya itu enggak terbatas. Kalau ada hal terjadi kerugian, hutang piutang segala macam, harta pribadi Anda itu untuk membayar, gitu. Tanggung jawabnya nggak terbatas. Itu hutang keluarga segala macam. Yang ketiga itu difficult to raise capital to support growth. Jadi ini kalau Anda perusahaan perorangan ya, kan Anda akan sangat susah untuk memperoleh capital untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Tapi ini sifatnya lihat kondisi sekarang ini relatif ya. Banyak
istilahnya sekarang ini angel investor. Angel investor itu dia kasih ketersediaan dana bagi usaha-usaha yang prospektif yang dijalankan oleh pemula. Tapi hati-hati karena di sini bisa jadi ketika Anda memilih seperti itu, melibatkan orang lain dalam usaha, dia kan tergantung struktur kepemilikannya, ya kan? Kalau struktur kepemilikannya itu adalah Anda lebih rendah, suatu saat perusahaan yang Anda dirikan ini tumbuh, ya Anda kan tidak bisa mengendalikan karena Anda pemilik minoritas, ya kan? Nah itu ininya, serba-serbinya. Partnership. Nah, partnership ini adalah yang melibatkan pihak lainnya atau pihak ketiga gitu. Oke, ini ngomong-ngomong Febriansa, materinya nanti akan saya sharing ya. Ini saya mungkin dirumuskan pengganti waktu ya. Jangan Senin jam 7:30 karena saya jam 8 ada rapat. Gitu. Ya, tiap hari Senin. Jadi nanti tolong diagendakan waktunya kapan pengganti waktu yang itu bisa semua. Sore nggak apa-apa. Ya Febri? Baik Pak. Oke. Mungkin demikian ya pengantar saya untuk pertemuan awal ini. Tolong waktunya nanti diagendakan. Jangan hari Senin jam 7.30 ya. Kasih saya alternatif waktu Febri. Nanti infokan ke saya. Japri ya. Baik Pak. Oke, demikian pertemuan awal kita kali ini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.